I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hate. Yo, konnichiwa. Ini adalah versi full dari chapter 1 sampai 3 manga Clayman Revenger. Ini tuh sengaja Mimin bikinin buat kalian yang suka versi full. Oh iya, untuk chapter berikutnya belum rilis, jadi belum bisa dibikinin. Dan spin-off kali ini tuh menceritakan tentang nasib mantan Raja Iblis Clayman setelah kena telan Rimuru. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Scene pertama menampilkan Clayman yang lagi kena mental di depan Rimuru. Clayman berkata, "Ini mustahil, aku dikalahkan oleh slime rendahan seperti dirinya." Clayman berteriak dan memanggil-manggil nama Kazarim. Namun akhirnya Rimuru pun menelan Clayman menggunakan King of Plutoninya. Namun ternyata semua itu cuma mimpi. Clayman yang terbangun pun tertawa dan merasa itu adalah mimpi yang sangat konyol. Dan setelah terbangun, ternyata Laples sudah ada di sana. Laples berkata, "Gak biasanya Clayman tidur sampai siang begini." Dan setelah Laples melihat wajah Clayman yang sangat pucat, dia pun ngira Clayman lagi nggak enak badan. Namun Clayman jelasin dirinya baru aja mengalami mimpi yang sangat panjang. Itu adalah mimpi yang buruk. Mendengar ini, Laples tertawa dan berkata, "Hahaha, aku nggak nyangka Raja Iblis seperti dirimu bisa mimpi buruk. Ini lucu sekali." Dari kata-kata itu, Clayman pun mulai menyadari dirinya yang merupakan salah satu dari 10 Raja Iblis dunia gak mungkin bisa dikalahkan oleh ras slime. Dan setelah menyombongkan dirinya, Clayman pun bertanya kepada Laples apa tujuannya kemari. Laples saat itu berkata dia tuh mau membahas tentang Koening. Clayman pun mulai memegang dagunya dan bertanya-tanya siapa Koening. Melihat temannya yang kebingungan, Laples pun jelasin Koening itu adalah majin yang pernah Clayman provokasi. Nah jadi Clayman pernah bilang padanya jika seandainya Koening bisa mengalahkan si Leon, dia tuh bisa menjadi salah satu dari Raja Iblis. Mendengar itu, Clayman pun ingat dan berkata, "Oh jadi si burung kocak itu namanya Koening." Dalam hati, Clayman berkata, kayaknya dia tuh juga pernah muncul di mimpiku." Di sini, Laples pun terus jelasin, si burung kocak itu pasti lagi menyusup ke tempat Leon. Namun, Clayman yang lagi minum kopi berkata, tuh burung kocak pasti bakalan kalah. Sama bawahan Leon aja, dia udah pasti bakal tepar. Dan setelah meletakkan cangkirnya, Clayman berkata, "Akulah orang yang suatu saat akan menghabisi Leon. Dendam Tuan Kazarim akan kubalaskan." Di sini ada flashback antara Clayman dan Kazarim. Kazarim pernah berkata Clayman mirip dengannya, jadi Clayman boleh menirunya, tapi jangan sampai meniru sisi buruknya. Meski Clayman juga diciptakan dari kumpulan mayat, tapi gak seperti Footman dan Tiar, Clayman gak cocok bertarung. Namun untuk ahli strategi dan menggerakkan pasukan, Clayman jauh lebih hebat dari bawahan Kazarim yang lain. Dan karena alasan itu, Kazarim pun menunjuk Clayman untuk menjadi Raja Iblis. Namun tiba-tiba Laples mengetuk kepala Clayman. Laples berkata kalau udah ngomongin si Leon, Clayman pasti jadi lupa diri. Tapi Clayman gak boleh terburu-buru dan harus percaya kepada rekan-rekannya. Mendengar itu, Clayman tersenyum dan berkata, "Kau benar Laples, bahkan di dalam mimpiku kau pernah mengatakan hal begini berkali-kali." Laples pun jadi penasaran sama mimpi Clayman. Tapi sayangnya Clayman gak terlalu mengingatnya. Yang jelas di mimpinya dia akan mati gak lama lagi. Mendengar itu Laples kaget dan berkata, mati katamu, siapa yang membunuhmu?" Dengan wajah yang kelelahan, Clayman berkata kayaknya dia mati sama monster slime. Mendengar ini, Laples tertawa kegirangan. Seorang Raja Iblis dibunuh oleh slime. Wahahaha,
mimpimu itu terlalu aneh. Clement pun jadi malu. Dan setelah itu, Clement pun mulai mengumpulkan kekuatan tempurnya satu persatu dan punya tujuan yang sangat besar untuk menguasai dunia. Dan beberapa pekan pun telah berlalu. Dia pun mulai ketemu sama Yuki. Dan setelah saling mengenal, Yuki pun minta bantuan dari Clement. Clement pun langsung bertanya apa imbalan yang akan dia dapatkan. Dan jawabannya, kebangkitan dari Raja Iblis Khazarim. Dengar itu, Clement sangat terkejut karena sosok Khazarim adalah tuan yang sangat dia rindukan. Clement pun berkata, itu adalah imbalan terbaik. Aku nggak punya alasan untuk menolaknya. Mendengar itu, Yuki senang dan berkata, mari kita taklukkan dunia bersama dan kemudian hidup bahagia selamanya. Clement pun tersenyum dan berkata, ini aneh, tapi entah kenapa aku merasa pernah bertemu denganmu sebelumnya. Dan setelah pertemuan itu, Clement dan rekannya jadi makin kuat. Dan gak lama lagi, kebangkitan tuannya Khazarim akan segera tiba. Dan di sini, Clement juga mulai menanti dirinya menjadi True Demon Lord. Clement pun yakin semua rencananya pasti akan berakhir. Dia pun mulai melihat pergerakan dari bawahannya si Gelmyth. Dan dari bola kristal, dia nggak sengaja melihat sosok Rimuru. Seketika, Clement gemetar dan sangat panik. Bahkan sampai keringat dingin. Dalam hati Clement berkata, apa-apaan ini? Kenapa aku merinding? Majin ini sepertinya pernah aku lihat. Dan bener aja, gak lama Gelmyth mati dan Outlord berhasil dikalahkan oleh Rimuru. Gak sampai di situ, Charybdis yang dibangkitkan karena ulah Clement juga berhasil dikalahkan. Bahkan pasukan Parmus binasa dan malah membuat Rimuru jadi True Demon Lord. Melihat hal itu, Clement marah dan melempar gelasnya. Dia nggak percaya 20.000 pasukan bisa dikalahkan oleh satu orang. Clement juga benar-benar nggak nyangka Slime bisa menjinakkan True Dragon Veldora. Dia pun jadi mengingat mimpinya. Namun gak lama datanglah Frey ke sana yang menyampaikan berita bagus. Raja Iblis Milim telah menghabisi Carrion. Itu adalah pertarungan yang sangat luar biasa. Mendengar itu, Clement tersenyum dan berkata, begitu ya, aku masih punya kekuatan yang tak tertandingi. Dia pun mengira Milim telah sepenuhnya dia dominasi. Clement tertawa dan berkata, bagaimana rasanya dikendalikan olehku. Namun tiba-tiba Clement merasakan flashback seolah Milim pernah berkata, gak mungkin Clement bisa mengendalikannya. Dan karena itu Clement saat itu nggak jadi memukul Milim. Dia pun memegang dagunya dan nyubitin pipi Milim. Tapi berkat itu, Clement kesenangan dan yakin bisa lenyapin Leon dan Rimuru. Bahkan, Clement merasa dirinya mungkin bisa mengalahkan Gi Crimson. Astaga, mimpimu terlalu tinggi deh. Dan setelah kabar kematian Miuran, Clement pun mulai mengatur rencana sandiwaranya. Setelah tahu Miuran terbunuh, Laplace berkata, sayang sekali, padahal Miuran adalah gadis yang sangat baik. Tapi Clement jelasin, dirinya ingin meminta pertanggungjawaban Rimuru. Namun Laplace berkata, aku tahu, setelah membunuh Rimuru, kau pasti mau membinasakan Yurazania dan menjadi True Demon Lord. Oi Clement, kau dulu pernah berkata, bermimpi terbunuh oleh slime. Jangan-jangan Rimurulah orangnya. Namun Clement malah tertawa dan berkata, itu nggak mungkin. Diriku yang punya kekuatan sehebat ini dikalahkan olehnya. Dan saatnya pertemuan Walpurgis. Bener aja, di sana Clement benar-benar dibantai habis-habisan. Tapi anehnya, Clement merasa kejadian ini memang pernah terjadi. Dan akhirnya dia sadar, semua yang terjadi sama persis seperti yang dimimpinya. Clement kena mental, dia pun yakin akan mati. Tapi Clement juga nggak bisa minta maaf, karena jika dia minta maaf, itu juga nggak bakal dimaafin.
Dan karena itu, Clement terus berusaha untuk mengulur waktu. Pertarungan dengan Rimuru pun terjadi, tapi Clement mulai bisa memprediksi arah pukulan Rimuru dari kejadian di mimpinya. Clement berkata, "Jika aku bisa menggunakan kekuatan ini dengan baik, aku nggak akan terkalahkan." Namun tiba-tiba Rimuru malah melesat dan menendang wajah Clement. Clement yang terpojok pun ingin gunain Milim, tapi di mimpinya Milim cuma pura-pura dikendalikan. Jadi Clement dengan sopan berkata, Milim, maukah kau menggunakan Stampede untuk melenyapkan semua orang yang ada di sini?" Dan bener aja, Milim pun malah tertawa. Dalam hati Clement berkata, harusnya dia tuh bujuk Milim pakai manisan aja. Dan setelah pertarungan yang sangat panjang, Rimuru pun mulai menelannya menggunakan Beelzebub. Tapi Rimuru sempat berkata seperti sebelumnya, Clement gak mungkin bisa kabur sampai jiwanya dihancurkan. Tapi masih ada waktu sebelum jiwanya hancur. Jadi Clement harus mengintrospeksi dirinya sendiri. Dan saat itu juga Clement pun terbunuh. Namun tiba-tiba Clement pun kembali terbangun. Dia pun bertanya-tanya apakah dia berhasil selamat dan terus memikirkannya. Sampai pada akhirnya dia ketemu Laples yang membahas kasus Koenig. Clement pun mulai merasa dirinya telah kembali ke masa lalu dan punya kekuatan melompati waktu. Clement tertawa dan berkata, "Bagus sekali. Dengan begini, aku akan melenyapkanmu sekali lagi, Rimuru Tempest." Clement benar-benar pede. Dia ngerasa telah mendapati kekuatan untuk melompati waktu. Tapi meskipun begitu, dia telah mengulangi kesalahan yang sama dengan terbunuh hingga 2 kali oleh Rimuru. Ini karena dia terlambat menyadari dirinya sedang melakukan perjalanan waktu. Melihat Clement, Laples berkata, "Aku sama sekali nggak mengerti sama nih orang. Dari tadi dia tuh kelihatan depresi. Kayaknya Clement lagi punya masalah." Dan gak lama, seorang pelayan yang bernama Eva mulai memberikan teh. Eva berkata, "Jika Anda merasa nggak enak badan, jangan memaksakan diri Anda, Tuan Clement." Mendengar ini, Clement pun langsung ngucapin terima kasih. Di sini Laples berkata, apa sih yang membuat Clement sampai begini? Jika Clement punya masalah, dia tuh bisa cerita sama Laples. Dan setelah itu, Clement berkata, dirinya sebenarnya melihat sebuah mimpi buruk. Tapi lebih tepatnya, itu bukan mimpi, itu adalah masa depan. Dari sini, Clement akan menjalani kehidupan selama 70 tahun ke depan. Namun akhirnya, Clement akan mati dan akan terbangun di waktu sekarang. Dan itu tuh udah terjadi 2 kali. Clement berkata, mereka mungkin gak mengerti apa yang dia katakan. Namun, Laples malah bilang, apa itu artinya? Clement yang sekarang berasal dari masa depan. Dan setelah mendengar hal itu, Clement pun langsung menyemburkan minuman air panas yang baru diminum. Dia pun langsung kepanasan karena terkena cipratan air panas. Astaga, baru kali ini ada Raja Iblis yang bisa kepanasan karena air minuman. Dan setelah kejadian konyol itu, dengan kerennya Clement berkata, itu benar, aku sedang berada dalam perjalanan waktu. Ini adalah kehidupan ketigaku. Mendengar kata ketiga, Laples pun kaget. Itu artinya di kehidupan keduanya, Clement juga telah melakukan kesalahan yang sama. Dengan wajah yang sangat kesal, Clement berkata, itu karena dirinya terlambat menyadari ingatannya. Dan setelah itu, Laples pun bertanya, jadi gimana ceritanya Clement bisa terbunuh? Saat Clement jelasin dia dibunuh oleh slime, Laples dan Eva sangat kaget. Bahkan mereka tuh sampai tertawa terbahak-bahak. Laples berkata, hahaha, Raja Iblis bisa kalah dari slime. Itu beneran cerita yang sangat luar biasa. Udah gitu sampai mati 2 kali.
Clement pun jadi malu dan nerusin kata-katanya karena Rimuru adalah slime yang mampu menjinakkan naga badai Veldora dan menjadi true Demon Lord. Mendengar ini, Laples pun terkejut dan berkata, ini sih udah kelewatan overpower. Dan kini Eva mulai bertanya, kenapa Tuan Clement bisa membuat orang seperti itu sampai marah? Laples pun malah jelasin, palingan si Clement gagal dalam rencana liciknya dan gak dipercaya saat memberikan argumen. Dan memang itulah kebenarannya. Tapi Clement berkata, dia gak mau terbunuh lagi kali ini. Dan karena itu, Laples pun langsung minta Clement untuk jelasin detailnya. Dan setelah itu, Clement mulai menceritakan kisah yang sangat panjang. Yang intinya, slime yang bernama Rimuru selalu mengganggu rencananya dan membuat Clement jatuh dalam kehancuran. Bahkan, wilayahnya nanti juga akan dirampas. Mendengar ini, Eva sangat kaget dan berkata, itu tidak mungkin. Clement juga langsung jelasin, nantinya orang yang bernama Yuki Kagurazaka akan menjadi kawan mereka. Dan Yuki akan membantu mereka untuk membangkitkan Raja Iblis Kazarim. Jadi Yuki adalah orang yang paling bisa mereka percayai. Mendengar ini, Laples berkata, jika seandainya Tuan Kazarim bisa dibangkitkan, kita mungkin bisa mengalahkan slime itu. Makanya di waktu kali ini, Clement gak usah nyari masalah sama Rimuru. Tapi Clement malah menolak karena dia tuh mau membalas dendam, soalnya harga diri Clement udah dijatuhin. Tapi Laples berkata, karena harga diri murahan darimu, kau telah mengabaikan saran dariku di masa depan dan kemudian malah mati konyol. Padahal kau udah berevolusi jadi True Demon Lord mendadak, tapi masih aja nggak bisa ngalahin dirinya. Jadi Clement harus tahu, meski ini kesempatan ketiga, gak ada jaminan Clement akan menang. Namun Clement tetap dengan serius berkata, rencananya telah banyak digagalkan Rimuru. Dia nggak bisa menerima semua itu, karena harga diri adalah hal yang paling Clement banggakan. Jadi dia akan membalaskan dendam pada Rimuru. Tapi Laples malah berkata dirinya tahu itu. Tapi saat Clement terbangun, bukankah dia melihat angka 1/3? Itu artinya kemungkinan perjalanan waktu Clement tinggal 1 kali lagi. Itu artinya Clement pasti akan mati jika gagal kali ini. Dan setelah mendengar itu, wajah Clement tetap serius. Tapi kata-katanya mulai nggak mencerminkan wajahnya. Clement malah ngomong, itu benar, kayaknya lebih bagus kita nggak bermusuhan dengan slime itu. Dalam hati Laples berkata, kemana perginya harga diri yang dia banggakan tadi? Tapi kata-kata Laples bikin Clement sangat takut karena Clement gak mau mati. Namun pengetahuan di masa depan akan jadi senjata mereka. Lagi pula kemunculan Rimuru masih lama, jadi mereka bisa mempersiapkan pasukan untuk mencapai keberhasilan. Dan Clement harus terbangun dengan kekuatan sejatinya. Oke, balik lagi. Di sini Eva berkata, pembicaraan ini terlalu panjang. Tapi apa tujuan Tuan Laples ke sini? Mendengar ini, mereka berdua sangat kaget. Clement pun langsung minta Eva untuk manggil Koenig kembali. Karena kalau enggak, dia tuh bisa jadi ayam panggang sambal balado karena dibakar sama Leon. Bahkan Clement pun minta semua bawahannya untuk berkumpul. Dan saatnya perkumpulan, Dear Footman ada di sana. Dan mereka udah mendengar semuanya dari Laples. Namun gak lama, Koenig pun datang ke sana dan bertanya, kenapa Tuan Clement menghentikannya untuk pergi ke tempat Leon. Clement cuma bilang, itu masih terlalu cepat. Namun, Koenig tersenyum dan berkata, kalau seandainya dia ngalahin Leon, Tuan Clement pasti iri karena punya bawahan yang sejajar dengannya. Dalam hati Clement berkata, kayaknya ku biarin aja nih burung jadi burung penyet. Namun gak lama, Clement melihat Miuran. Dia pun langsung mendekatinya. Saat itu Miuran ketakutan dan langsung berlutut dan berkata, lama gak bertemu Tuan Clement. Clement pun tersenyum dan berkata, maaf karena sudah banyak merepotkanmu. Mendengar itu, Miuran sangat kaget karena tuannya terlihat berbeda.
dan pertemuan dimulai. Clement berkata, "Wahai semua pengikutku, terima kasih karena udah berkumpul." Dan dengan itu, pertemuan sejati langsung dibuka. Saat itu, Clement pun langsung memanggil Alvaro. Nah, jadi sebelum Ninehead atau Kumara bergabung, Alvaro telah menjadi salah satu dari 5 jari Clement. Alvaro telah dipercayakan langsung oleh Kazarim untuk menjadi pasukan dari Clement. Namun entah kenapa, Clement malah menjaga jarak dengan mereka karena nggak mau terlalu bergantung pada mereka. Dan di kehidupan sebelumnya, Clement malah memecatnya karena mendapat pesan dari Yamza kalau Alvaro dan pasukannya telah membicarakan hal jelek tentang Clement. Makanya Alvaro pun dicabut dari salah satu jari Clement. Tapi sebenarnya Clement tahu semua itu cuma kebohongan dari Yamza. Itu karena Yamza ingin menyingkirkan Alvaro. Padahal Alvaro adalah pengikut setia Clement yang gak mungkin ngelakuin hal itu. Gak cuma Alvaro, Adelman juga merupakan salah satu bawahan Clement dari zaman kuno. Namun entah kenapa Adelman jarang mengikuti pertemuan. Padahal Adelman adalah kunci dari pertahanan kota Gstaad dan Clement sangat mempercayai kekuatannya. Namun dia bingung kenapa nantinya Adelman kalah dari pasukan Rimuru. Karena itu, Clement pun mau memperkuat standar kekuatan pertahanan kotanya. Dan kemudian ada kakaknya Koenig. Dia adalah Pirone yang merupakan salah satu dari 5 jari Clement. Pirone terlihat sangat menghormati dirinya. Itu karena Clement pernah menyelamatkannya dari masa-masa yang sulit. Dan karena ingin membalaskan budi, dia pun berjanji akan berguna bagi Clement. Tapi entah kenapa adik-adiknya yang rese malah ikut bergabung. Ya bisa dibilang kekocakan trio burung kocak ini gak jauh beda sama bawahan dari Gabir. Karena merasa masih kurang, Clement pun mulai merekrut Miuran. Dia pun berhasil membujuknya yang saat itu sedang diambang kematian. Memang faktanya, Clement telah merebut jantung dari Miuran dan menggunakan perangkat pengganti. Tapi jantung aslinya masih disimpannya. Dan memang ingin Clement kembalikan suatu hari nanti. Tapi di sini Clement mulai merasa hal yang dia lakukan itu sangat kejam. Dan gak lama Miuran bertanya siapa orang yang ada di sebelah Tuan Clement. Mereka adalah Laplace, Tier, dan Footman yang merupakan teman lama dari Clement dan sama-sama merupakan bawahan dari Raja Iblis Kazarim. Selama ini, Clement memang telah merahasiakannya bahkan dari bawahannya. Tapi kali ini, dia memberitahukannya untuk menghadapi krisis di masa depan. Mendengar ini, Alvaro pun kaget dan berkata, "Kenapa Anda seperti tahu apa yang akan terjadi di masa depan tuanku?" Clement pun jadi gemetar dan trauma sama yang namanya slime. Namun, Clement tetap tegar dan berkata, "Untuk sekarang, kalian gak perlu tahu tentang hal itu. Jika waktunya tiba, kalian akan tahu sendiri. Yang pasti, mulai sekarang, kita akan memperkuat kekuatan tempur kita. Karena kita akan bersiap menghadapi sesuatu yang mengerikan di masa depan." Mendengar kata-kata itu, Yamza berkata, "Aku nggak percaya Tuan Clement sampai begitu. Sebenarnya bahaya apa yang dimaksudkannya?" Namun gak lama, Koenig dan para pengikutnya berkata, "Tuan Clement gak perlu khawatir karena mereka adalah pasukan yang terkuat di sini. Lagian, masa Raja Iblis bersikap lemah begini?" Bahkan Koenig berkata, dia mampu merebut wilayah Milim dan Carrion. Mendengar itu, Pirone pun jadi marah pada mereka dan meminta maaf kepada Clement. Namun udah terlambat. Clement pun mulai mengembuskan nafasnya dan berkata, "Aku mengerti Koenig. Kalau begitu, majulah dari depan dan seranglah aku dengan semua kekuatanmu." Mendengar kata-kata itu, semua bawahan Clement terkejut. Clement berkata, "Ini kesempatan yang bagus, jadi biar aku yang memberitahukan padamu seberapa lemahnya dirimu." Mendengar ini, Koenig tersenyum dan berkata, "Apa kau yakin tuanku? Kau hanya akan mempermalukan dirimu. Karena aku adalah orang yang akan mengalahkan Raja Iblis Leon dan menjadi Raja Iblis. Aku nggak bakal ngehianati tuanku. Jadi teruslah andalkan kekuatanku meski aku lebih hebat darimu."
Sebenarnya Clement udah mau bunuh tuh burung kocak, tapi dia tuh nggak boleh terprovokasi di sini karena Clement sangat takut hidupnya tinggal satu kali lagi. Melihat itu, Yamza sebenarnya sangat marah. Dalam hati dia berkata, makhluk bodoh yang berani membuat Tuan Clement sangat marah pasti akan binasa. Dan seketika pertarungan pun langsung terjadi. Koening si burung kocak pun langsung menyerang. Dia berkata, matilah kau. Mendengar ini, Miuran sangat gugup karena itu adalah kata-kata yang biasa dipakai untuk lawan yang lemah. Namun tiba-tiba, Clement pun malah menolehkan kepalanya ke sisi lain dan cuma ngarahin tangannya dengan satu pukulan. Si burung kocak pun langsung tepar. Melihat hal itu, Yamza sangat kaget karena untuk pertama kalinya dia melihat kekuatan dari tuannya. Bahkan dengan satu pukulan, Majin tingkat tinggi seperti Koening bisa langsung pingsan. Di sini, Pirone pun langsung minta adiknya untuk minta maaf kepada Clement. Namun, Yamza berkata, kalian bodoh, mana mungkin hal seperti itu bisa dimaafin. Namun anehnya, Clement malah bilang, baguslah kalau kalian mengerti. Dan karena nggak dihukum, Yamza jadi makin kaget dan bertanya, kenapa Tuan Clement gak membunuh Koening? Clement pun mulai berpikir jika dirinya yang lama itu tuh udah pasti bakal dia bunuh. Tapi Clement yang sekarang gak boleh begitu. Dia bahkan sangat heran kenapa dirinya yang dulu bisa jadi sekejam itu. Dan setelah sadar, Clement berkata, kalian semua adalah orang yang sangat luar biasa yang aku kumpulkan sendiri. Berarti kalian semua adalah alatku yang harus aku jaga baik-baik. Mendengar kata-kata itu, Yamza pun langsung berlutut dan berkata dirinya kagum kepada tuanku dan mulai bersumpah setia. Alvaro juga begitu, burung kocak juga begitu, Pirone juga begitu, dan Miuran juga terpaksa harus melakukannya. Dan sekarang, Clement mulai memberikan semangat pada semua bawahannya dan meminta mereka untuk berlatih keras dan langsung mengubah misi-misi di masa depan. Bahkan, Clement juga membatalkan invasi pada pasukan Jura Tempest di masa depan dan rencananya menyerbu Leon juga dibatalkan. Saat itu, Miuran dan Pirone diberikan tugas untuk melanjutkan pengintaian. Yamza pun bertanya, bagaimana rencana untuk menyerbu negara yang ada di selatan? Clement juga berkata, batalin aja. Dan gak lama, Adarlan pun meminta waktu untuk beristirahat dari tugas pertahanan. Mendengar ini, Clement berkata, kalau kau yang istirahat, siapa yang akan menjaga pertahanan kota ini? By the way, mukamu kok serem amat. Dan di sini, untuk pertama kalinya, Clement berkata, oi Alvaro, selama ini aku nggak memberikan banyak pekerjaan padamu. Jadi mulai sekarang, bekerja keraslah untukku. Alvaro pun tersenyum dan berkata, dengan senang hati tuanku. Dia sampai di situ, Clement juga bersedia melatih bawahannya secara langsung. Dan setelah semuanya selesai, Laplace berkata, Clement juga harus meningkatkan kekuatannya di sini. Karena Clement bahkan bisa kalah 2 kali dari sosok slime. Laplace pun bilang Eva bisa melatihnya. Mendengar ini, Clement tertawa dan berkata, sudahi bercandanya. Apa maksudmu? Eva lebih kuat dariku. Namun dengan wajah serius, Laplace berkata, Eva memang jauh lebih kuat dari Clement. Dan jika Clement benar-benar ingin membalaskan dendamnya, dia juga harus berlatih. Mendengar kata-kata ini, Clement pun sangat kaget karena selama ini dia nggak tahu ternyata Eva jauh lebih kuat darinya. Nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Untuk chapter 4-nya belum rilis, jadi belum bisa Mimin bahas. Dan mungkin segini dulu, dan tunggu video-video gue selanjutnya. Dan see you! I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.